Satu, dua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Channel siapa? Channelnya Kak Waji Arenda Scout. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penghormatan kepada pembina APEL. Siap, gerak kepada pembina APEL. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin APEL kepada pembina APEL. Lapor upacara apel penutupan perkemahan Diskot Future Leader Kuartir Cabang Lamongan tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina APEL sekaligus menutup secara resmi kegiatan Diskot Future Leader tahun 2025 Kuartir Cabang Lamongan. 2 kali istirahat di tempat. Gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemas malam suaranya sudah habis. Kalau saya ini memang batuk. Suaranya yang keras. Penegak itu harus tegak betul kata-katanya, ucapannya, sehingga menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak muda yang masih punya semangat yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Alhamdulillah wa syukurillah ala binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati andalan urusan penegak Kuartir Cabang Lamongan, ada Kak Bandi, ada Kak Asmah, Ketua DKC beserta seluruh anggota serta adik-adikku yang sangat saya banggakan, peserta perkemahan. Perkemahan apa ini jenenge? Perkemahan Diskot Future Leader. Diskot Future Leader. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita semua bisa ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Berbahagialah adik-adik sekalian, kamu semua sehat hari ini bisa berkumpul di sini, sementara di tempat lain banyak teman-temanmu yang mungkin saat ini sedang di rumah sakit, sedang tidak nyaman, sementara kamu berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang diberikan Allah ini membawa berkah dan diiringi hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, saya bangga hari ini berada di depan adik-adik semuanya. Kenapa? Prediksi panitia peserta kegiatan ini tidak lebih dari 100 orang. Tapi ternyata di luar dugaan pesertanya 250 berapa? 253, sekitar 260-an. 260-an, tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Yang membanggakan saya adalah kalian semuanya adik-adik mau hadir di sini untuk membina diri. Adik-adik adalah orang-orang pilihan di antara ribuan anak-anak SMA, SMK Aliyah se-Kabupaten Lamongan yang mungkin hari ini sedang enak-enakan nonton TV, sedang enak-enakan tidur-tiduran di kamar, di rumah, sedang enak-enakan bermotor ya ke tempat-tempat wisata mungkin atau ke tempat-tempat lain.
Mungkin sedang enak-enakan berada di warung kopi, sedang nge-game. Tapi adik-adik mau berada di tempat ini selama 2 hari mengikuti kegiatan ini. Saya percaya dan yakin apa yang kamu lakukan selama 2 hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kamu mencatatkan diri dalam sejarah hidupmu, pernah menggembleng diri, membina diri sebagai seorang pemuda di Kawah Chandra, dibukanya gerakan pramuka di kuartir cabang Kabupaten Lamongan bersama dengan kakak-kakak Dewan Kerja Cabang. Maka berbangga dan berbahagialah, kamu bukan bagian dari anak-anak muda yang mungkin hari ini sedang seenaknya keenak-enak, mungkin sedang berenak-enakan berserta temannya, berserta siapa saja di tengah panas matahari yang hari ini seluruh Jawa Timur mengeluh karena panas matahari di berbagai kota yang hari ini dirasakan. Sekali lagi aplaus untuk kalian semua yang ada di sini. Adik-adikku sekalian, dalam perjalanan ke sini tadi, ternyata momen kamu berada di sini ini bersamaan dengan tanggal berapa sekarang ini? 19 Oktober 2025. 19 Oktober ini bertepatan dengan Hari Teman Baru Nasional. Sudahkah adik-adik selama 2 hari mendapat teman baru di sini? Sudah berapa nomor HP yang tercatat? Maka momen ini pas untuk kamu semuanya bersamaan dengan momen Hari Teman Baru Nasional tanggal 19 Oktober. Kamu berkegiatan dengan 260 teman-teman baru sehingga nanti akan menjadi sahabat baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di era sekarang ini adik-adik sekalian, teman baru itu sangat penting. Kenapa? Dengan teman baru kita dapat informasi-informasi dari orang yang berbeda. Dengan teman baru dapat cerita-cerita baru. Dengan teman baru nanti akan membangun sebuah jaringan-jaringan baru yang kelak keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan bagaimana kita membangun jaringan dengan teman-teman baru atau orang-orang di sekitar kita. Maka manfaatkanlah kegiatan ini dalam rangka mencari teman baru yang bermanfaat untuk kehidupanmu pada masa-masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, sekali lagi saya bangga kamu ada di sini. Di tengah keprihatinan dunia pendidikan yang dialami oleh anak-anak penegak se-Indonesia, ada 2 peristiwa penting yang patut menjadi perenungan kita semua. Yang pertama, beberapa hari yang lalu di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten, terjadi peristiwa yang sangat menjadi keprihatinan kita semua. Ada salah seorang siswa SMA merokok di sekolah. Mendengar berita itu di TikTok? Tahu kan? Di SMA Negeri 1 Cimarga, kemudian ditegur oleh kepala sekolahnya. Kemudian teman-teman sekolah, satu sekolahan demo, mogok tidak belajar. Akhirnya kepala sekolah itu diberhentikan oleh Pak Gubernur. Begitu ramai media sosial, dikritik habis orang tuanya, anaknya Pak Gubernur. Akhirnya kepala sekolah itu dikembalikan lagi menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cimarga. Yang menjadi keprihatinan kita semua adalah, adik-adik tahu nggak kalau sekolah itu sebagai lingkungan bebas asap rokok? Sudah tahu atau belum? Kira-kira kalau kamu mengetahui itu, merokok di sekolah itu baik atau tidak baik? Jawab yang keras. Saya ulangi, merokok di sekolah itu baik atau tidak baik? Dendanya paling murah. Siapapun yang merokok di sekolah berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dendanya 50 juta. Tetapi peristiwa di SMA Negeri 1 Cimarga itu, seorang anak yang merokok sudah tahu tidak baik, murid sekolahan demo kepala sekolahnya, memberi dukungan teman-temannya yang merokok di sekolah itu.
Inilah yang saya katakan menjadi keprihatinan kita semua. Kemudian yang kedua, peristiwa pemboikotan Trans 7. Mendengar enggak? Mendengar enggak? Kenapa? Karena pendidikan di pondok, kemudian ada seorang Umi itu istrinya Pak Kiai, memberikan susu, kemudian santrinya itu karena saking sopan dan tawadunya di pondok, kemudian mungkin tidak berani berdiri dalam menerima susu itu. Kemudian diberitakan oleh sebuah acara expose expose beritanya di Trans 7, dihajar oleh teman-teman se-Indonesia bahwa berita itu sangat melecehkan dunia pendidikan. Dan itu sekalian, sekarang Trans 7 minta maaf, dan semua yang terlibat dalam program itu semua dipecat oleh Trans 7 karena dampaknya netizen tidak terima kalau berita-berita seperti itu di pesantren diberitakan negatif. Adik-adikku sekalian, memang sekarang ini tempat untuk belajar. Kalau dulu namanya Tri Pusat Pendidikan, siswa-siswa anak-anak kita dulu belajar itu di 3 tempat. Namanya di sekolah, belajar di keluarga, belajar di masyarakat. Itu namanya 3 pusat pendidikan. Tapi sekarang ini ada namanya catur pusat pendidikan. Ada 4 tempat untuk bagaimana anak-anak kita bisa belajar. Selain 3, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, tempat belajar yang satunya lagi adalah di media sosial. Jadi sekarang anak-anak kita, murid-murid sekolah, itu tidak hanya belajar di keluarga sebagai pusat pendidikan utama, tidak hanya belajar di sekolah bersama dengan para guru, tidak hanya belajar di masyarakat, tetapi tempat belajar bagi semua anak-anak kita sekarang ada namanya sosial media atau media sosial. Bisa di Facebook, bisa di X, bisa di Instagram, bisa di Twitter, bisa di apa lagi? TikTok. Jadi semua bisa belajar di situ. Inilah yang sangat perlu kehati-hatian semuanya. Kenapa? Karena belajar di sekolah, mungkin sekolah punya tata tertib yang harus dipatuhi, yang mungkin siswa tidak bebas belajar. Di keluarga juga begitu, ada adab dan tata krama. Sehingga kalau kita menyimpang, orang tua, ayah, ibu akan mengingatkan kamu semua. Di masyarakat juga begitu, ada ustadz, ada kiai yang mengingatkan. Tapi di media sosial, kamu bisa belajar apa saja, tidak diketahui oleh siapa saja. Yang ini kalau tidak kamu sendiri yang mengendalikan dirimu, maka kamu akan terjerumus kepada hal-hal yang sangat menyesatkan kamu semuanya. Padahal kamu ini baru menapai masa depan. Kamu baru menentukan apa cita-citamu. Saat ini adalah tahap-tahap di mana kamu akan meraih cita-cita dan impian masa depan. Kalau di antara kamu semuanya misalnya tidak ada kendali, seenaknya saja berbuat, berperilaku, belajar, terutama di media sosial, maka jangan salahkan kalau masa depanmu itu adalah masa depan yang tidak menentu. Karena kamu akan hanyut dan larut seperti terjadi dalam media sosial itu. Makanya banyak anak-anak kita sekarang, siswa-siswa kita sekarang yang mungkin pembulian sesama teman. Ada berita-berita kemarin tuh, sesama teman saling mencaci, saling memaki. Terjadi pembulian sesama teman di lingkungan sekolah. Ada di antara teman-temanmu mungkin para anak-anak SMA, SMK itu yang terlibat narkoba, obat-obat terlarang. Akibat dari mereka tidak pintar memanfaatkan media sosial sebagai tempat pendidikan. Ada teman-temanmu yang terlibat pergaulan bebas sesama teman, laki-laki, perempuan, tidak ada kendalinya, seenaknya berbuat melakukan sesuatu yang kelak ini akan merugikan dirinya sendiri, masa depannya sendiri, sehingga masa depan tidak jelas. Adik-adikku sekalian, maka saya bangga
kepada kamu semuanya yang hari ini datang ke sini, mau menambah diri, menambah pengalaman dan wawasan melalui gerakan pramuka. Saya yakin dan percaya orang-orang yang aktif mengikuti gerakan pramuka dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, dengan penuh kesadaran tinggi, penuh keikhlasan, mereka akan menjadi anak-anak yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang menjadi dambaan orang tua maupun masyarakat di sekitarnya. Peristiwa yang saya ceritakan itu kenapa terjadi seperti di SMA Cimarga tadi itu? Karena banyak sekarang saya dengar di mana-mana bahwa anak-anak milenial Gen Z, kamu semua yang lahir setelah tahun 2010, ini sangat lemah di dalam pengendalian diri, sangat gampang terpengaruh oleh teman-teman sekitarnya, sangat gampang terpengaruh oleh media sosial, tanpa mempertimbangkan mana yang terbaik untuk dirinya. Padahal kenapa sampai terjadi peristiwa di Cimarga itu? Penting sekali bahwa ternyata sehebat-hebatnya seseorang, sepandai-pandainya seorang anak, ilmunya masih kalah dengan adab dan tata krama serta karakter. Coba lihat orang-orang yang hebat, teman-temanmu mungkin sekarang di kiri kananmu, pandang mereka bagaimana nasibnya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan setelah kegiatan ini. Kalau mereka hanya mengandalkan belajar secara ilmu pengetahuan, tapi tidak diimbangi dengan adab yang baik. Halo? Salam pramuka. Adik-adikku sekalian, kalau kamu pernah mengenal kegiatan di pondok pesantren, itu ya, anak-anak yang belajar di sekolah, di pondok pesantren, selain mereka diajarkan keilmuan, mereka akan diajarkan sebuah kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim. Kenapa? Karena di situ Ta'limul Muta'alim itu mengajarkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang hebat sekalipun, orang-orang yang pandai dan cerdas sekalipun, ilmunya tidak akan membawa keberkahan kepada dirinya kalau tidak diikuti dengan adab kepada gurunya. Coba saksikan, buktikan besok bahwa orang-orang yang tidak memiliki adab kepada gurunya, kepada kiainya, bagaimana kehidupannya. Karena Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, setinggi-tingginya ilmu masih kalah dengan adab. Maka melalui gerakan pramuka hari ini, adik-adik diajak memiliki karakter-karakter yang baik. Boleh hebat secara kecerdasan ilmunya, boleh dia menjadi orang terpandai di kelasnya, tetapi kalau mereka tidak punya adab, tidak memiliki tata krama kepada gurunya, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada semuanya. Apalagi kepada orang tua. Kalau Rasulullah mengingatkan kita, ridho fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuanya. Maka tidak layak kalau anak-anak pramuka, anak-anak penegak yang sudah berlatih hari ini tidak memiliki adab dan tata krama kepada orang tuanya. Karena ridhonya Allah, keberhasilanmu kelak meraih impian dan cita-cita sangat tergantung bagaimana ridhonya kedua orang tuamu. Jangan lakukan menjadi anak-anak yang tidak memiliki adab, baik kepada orang tua maupun kepada gurumu. Suhtullah fi suhtul walidain. Marahnya Allah tergantung kepada marahnya kedua orang tuamu, marahnya kedua gurumu, karena guru adalah orang tua kedua yang memberikan pendidikan kepada kamu semuanya. Adik-adik, di pramuka itu kita diajarkan setiap hari suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Itulah yang kita canangkan setiap hari dalam gerakan pramuka. Bagaimana apa yang kita ucapkan, baik atau tidak, menyenangkan orang lain atau tidak, bermanfaat atau tidak. Tidak hanya ucapannya,
pikirannya juga harus benar, suci, perkataannya harus suci, apalagi perbuatannya. Kita jangan jadi orang-orang yang gampang menyakiti hati sesama, baik sesama teman maupun sesama orang-orang yang setiap hari bergaul dengan kita. Apalagi menyakiti kedua orang tua kita dan guru-guru kita, pembina-pembina kita di sekolah. Sekali lagi, berbahagialah adik-adik bisa kumpul di tempat ini. Saya percaya dan yakin 260 orang yang hari ini hadir akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan. Dan masa depannya cerah seiring harapan kita semuanya. 2045 nanti, kita memasuki Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Harapannya saat itu adalah negara kita menjadi negara yang maju, yang mampu bersaing di dunia. Tapi harus didukung oleh generasi-generasi yang sekarang ini, selain mampu menguasai teknologi, juga memiliki adab, tata krama, dan karakter yang baik, yang tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbahagialah kamu semuanya, selamat dan sukses untuk adik-adik semuanya. Akhirnya dengan senantiasa memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seizin semua yang hadir di sini, kegiatan perkemahan di G-Scout Future Leader tahun 2025 saya nyatakan resmi ditutup dan selesai. Dua kali tepuk pramuka. Ucapan terima kasih kepada jajaran andalan penegak DKC beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan manfaat dari kegiatan ini bisa dirasakan semuanya dan menjadi jariah bagi semua panitia. Setiap kebaikan yang dilakukan insya Allah memudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan salam kami dari kuartir cabang Lamongan kepada para pembinamu yang ada di sekolah, kepala sekolah dan guru-gurumu di sekolah, kepada orang tuamu di sekolah. Insya Allah bersiaplah dan yakinkan dirimu, kamu adalah generasi terbaik yang lahir, yang diciptakan oleh Allah, yang akan bermanfaat kepada keluarga dan sekolah serta masyarakat yang ada di sekitarmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Siap.